Halo Kaputers dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mimin yang tampan rupawan di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, rezeki melimpah, dan walaupun jomblo tapi tetap berkah. Dan di kesempatan kali ini Mimin akan membuat review alur cerita film Donghua terbaru yang berjudul Perfect World. Yang dimana film ini adalah film rilisan Tencent Penguin pada tahun 2021 ini. Dan bagaimana keseruan ceritanya dan seperti apa? Langsung saja kita tarik intronya. Pada suatu malam terjadi suatu pertempuran yang sangat dahsyat di sebuah istana yang bernama Istana Wu. Di situ terdapat seseorang bernama Si Ziling yang terlihat sangat marah dengan menggendong anaknya yang masih bayi. Dan ternyata dia bertarung karena ingin menyelamatkan anaknya dari keluarganya yang ingin menumbalkan anak tersebut demi kesejahteraan keluarganya. Si Ziling pun bertarung sengit dengan ketua keluarga tersebut. Si Ziling pun dibantu seseorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah istrinya sekaligus ibu dari anak tersebut. Setelah pertarungan tersebut, cerita pun dimulai dan inilah Perfect World. Cerita dimulai di sebuah desa yang bernama Desa Batu. Di sana terdapat beberapa bocah yang sedang berlatih bela diri di bawah bimbingan tetua desa tersebut. Dan cerita akan berfokus pada seorang bocah yang bernama Si Hao atau sering dipanggil Xiao Budian. Si Hao adalah termasuk anak berbakat di antara anak-anak yang lainnya. Sementara di tempat lain terdapat orang-orang yang sedang berburu hewan kuno badak berkepala dua untuk dijadikan bahan makanan sekaligus obat untuk semua penduduk di desa. Setelah mereka berhasil melumpuhkan hewan tersebut, secara tiba-tiba muncul Green Scale Eagle atau elang hijau, datang dan mengambil hasil buruan mereka. Namun secara kebetulan di sini gunung juga meletus yang menyebabkan burung itu terpaksa melepaskan buruannya, sehingga orang-orang itu berhasil membawa hasil buruannya ke desa. Saat tim pemburu datang, terlihat anak-anak di situ begitu senang dan menghampiri ayahnya masing-masing. Di sini Si Hao bersedih karena dari kecil dia sudah ditinggal orang tuanya dan berharap suatu hari nanti bisa bertemu dengan orang tuanya. Dan di sini pun tetua desa mencoba menghiburnya. Kemudian mereka semua berkumpul untuk melakukan ritual pemujaan kepada roh Dewa Willow sebagai tanda terima kasih atas keberhasilan mereka memburu hewan kuno itu. Setelah itu anak-anak berkumpul untuk melakukan ritual pemandian dengan air yang sudah dicampur darah hewan itu, yang akan memberikan efek kekuatan tulang yang sebanding dengan kekuatan hewan tersebut. Tapi karena mereka merasakan air yang tiba-tiba sangat panas, mereka pun keluar dari kolam dan hanya Si Hao yang masih bertahan di kolam tersebut. Tak lama kemudian keluarlah esensi dari hewan kuno tersebut dan tetua desa menyuruh Si Hao untuk menyerap esensi tersebut. Setelah menyerap, Si Hao pun tak bisa menahan energi yang sangat besar dan melampiaskan dengan cara mengangkat bak kolam tersebut. Setelah menyelesaikan tugasnya, Si Hao meminta imbalan susu kepada kakek tetua desa. Namun di sini Si Hao tidak meminumnya dan malah menyiramkannya ke sebuah pohon yang dianggap sebagai Dewa Willow atau pelindung desa itu. Dia pun juga meminta agar dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Tak lama kemudian datanglah seorang anak kecil. Si Hao pun bertanya kenapa dia datang sendiri dan di mana kakaknya. Anak itu pun mengatakan jika kakaknya dan teman-temannya sedang pergi mencari burung ijo. Si Hao yang mendengarnya langsung bergegas menyusul teman-temannya. Tak lama kemudian teman-temannya berhasil menemukan telur burung ijo tersebut. Namun tanpa mereka sadari, induk dari telur itu datang dan menghampiri mereka. Si Hao pun datang memperingatkan dan menyuruh mereka mengembalikan telur tersebut. Namun teman-temannya menolaknya karena mereka sudah bersusah payah untuk mendapatkan telur tersebut.
Mereka pun mencoba membawa pergi telur itu, namun burung ijo itu tak membiarkannya. Burung ijo itu pun melemparkan hasil buruannya ke arah mereka. Tak hanya sampai di situ, burung ijo itu pun menyerang mereka yang mengakibatkan tali mereka putus dan mereka pun terjatuh. Tapi untungnya mereka semua selamat. Lalu mereka terus berlari membawa telur tersebut. Di sini Shihao membawa telur tersebut dan memancing burung itu agar tidak menyerang teman-temannya. Melihat Shihao yang sedang terancam, teman-temannya pun kembali untuk menyelamatkan Shihao dan melemparkan burung itu dengan batu. Kemudian mereka berlari sampai hutan dan melihat sebuah gua kecil yang tak mungkin bisa dimasuki oleh burung ijo tersebut. Melihat pintu gua yang tertutup batu, Shihao pun menghancurkan batu tersebut, dan karenanya mereka berhasil memasuki gua tersebut. Di tempat lain, tetua desa memberitahu kepada orang-orang bahwa anak-anak sedang dalam bahaya. Mendengar itu, mereka pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Kembali lagi kepada Shihao yang terdesak karena burung itu tidak berhenti menyerang mereka. Di sini Shihao tidak sengaja mengaktifkan rune pelindung gua tersebut. Namun di sini burung ijo tersebut tetap tidak berhenti menyerang yang menyebabkan rune pelindung tersebut hilang. Namun beruntung bapak-bapak dari desa datang dan menyerang burung tersebut. Sementara fokus burung itu dialihkan oleh bapak-bapak dari desa itu, kakek tetua desa pun membawa Shihao dan yang lainnya berlari kembali ke desa. Namun di sini burung ijo itu tak memperdulikan serangan bapak-bapak itu dan tetap fokus mengejar telurnya. Namun burung itu tetap mencoba menerobos ke dalam desa batu. Dan sampai pada akhirnya burung tersebut dipukul mundur oleh pohon Dewa Willow. Tak lama kemudian telur yang dibawa anak-anak itu menetas, namun tiba-tiba anak burung tersebut mati. Melihat itu, induknya pun terlihat marah dan mencoba menerobos pelindung tersebut. Setelah itu keajaiban terjadi, di mana pohon dewa itu menghidupkan kembali anak burung tersebut yang membuat amarahnya reda.